Kota Madiun terima apresiasi dari Kementerian Keuangan RI hingga kunjungan dari relawan asing. Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Rapat Paripurna RPJMD 2025-2029 hingga penandatanganan batas wilayah kota dan Kabupaten Madiun. Kota Madiun jadi tuan rumah ISJA Faraning Fest 2025 dan gelar peringatan Hardiknas 2025. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kota Madiun semakin menunjukkan komitmennya untuk dikenal di kancah internasional melalui kehadiran relawan asing dari program World Packer dan apresiasi dari pemerintah pusat. Kedatangan relawan asal Cina dan Maroko dimanfaatkan untuk mengenalkan potensi lokal, sementara penghargaan dari Kementerian Keuangan RI menjadi bukti keberhasilan tata kelola dan pelayanan publik yang baik. Semula memang dia pinginnya stay. Kota Madiun kedatangan relawan sosial dari luar negeri. Ada Liang Huawang, seorang relawan asal Cina yang bergabung dalam program International World Packer. Kedatangan Liang pun disambut langsung Wali Kota Madiun Dr. Maidi di kantor lapangan Taman Hijau Demangan Jumat 25 April. Kunjungan ini merupakan bentuk nyata komitmen Kota Madiun untuk mewujudkan Madiun maju mendunia. Wali Kota Dr. Maidi menyambut baik kedatangan Liang Huawang, pun langsung meminta personil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda untuk mendampingi, khususnya berkeliling untuk memperkenalkan berbagai potensi wisata dan budaya yang dimiliki oleh Kota Madiun. Menurut Yogo Pratomo, penelaah teknis kebijakan Bapeda Kota Madiun, program ini merupakan bagian dari penjabaran visi misi Wali Kota dalam menggalakkan pariwisata dan memperkenalkan rute-rute wisata yang ada di Kota Madiun. Lebih lanjut dikatakan, kedatangan Liang Huawang adalah langkah awal untuk memperkenalkan Kota Madiun ke dunia luar melalui pengalaman langsung. Setiap relawan yang datang akan diberlakukan sebagai tamu istimewa dan diajak langsung bertemu dengan Wali Kota Maidi sebagai tuan rumah. Harapannya, wisatawan bercerita tentang Kota Madiun ketika kembali ke daerah mereka. Artinya, mereka menjadi agen promosi untuk Kota Madiun. Yoga juga berharap agar semakin banyak kelurahan wisata dan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis yang berdaya untuk mengelola potensi lokal mereka, termasuk seni budaya, kearifan lokal, dan kuliner khasnya. Dengan begitu, Kota Madiun diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. OPD terkait kumpulkan semua di sini, masalahnya apa? Pemerintah Kota Madiun dinilai berhasil dalam berbagai sektor, diantaranya yakni pembangunan, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Maka dari itu, Pemkot Madiun menerima apresiasi dari pemerintah pusat yang disampaikan langsung oleh perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Apresiasi ini disampaikan dalam audiensi antara Wali Kota Madiun Dr. Maidi dan perwakilan Kementerian Keuangan yang digelar Jumat malam 25 April bertempat di kantor lapangan Wali Kota Taman Hijau Demangan. Berbagai capaian positif Kota Madiun, mulai dari pengelolaan keuangan yang akuntabel, pelayanan publik yang makin efektif, hingga terobosan dalam digitalisasi layanan, dinilai menjadi faktor utama yang mendorong pemerintah pusat memberikan apresiasi tersebut. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan yang diberikan dan menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama. Dirinya juga berharap apresiasi ini menjadi dorongan untuk terus melangkah maju. Audiensi tersebut juga menjadi ajang diskusi tentang penguatan sinergi pusat daerah, termasuk strategi pemanfaatan program-program pusat agar lebih tepat sasaran di daerah. Dengan apresiasi ini, Kota Madiun semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kota dengan kinerja pemerintahan yang maju, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun daerah berbasis kolaborasi dan inovasi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Ada pemandangan tak biasa di TK Islam Al-Huda pada Senin 28 April. Seorang relawan dari Maroko ikut mengajar di lembaga pendidikan berbasis alam tersebut. Dia adalah Muhammad Aid Taleb. Pria 46 tahun itu tampak sabar mengajarkan bahasa Inggris. Anak-anak juga terlihat antusias dengan guru baru mereka. A, B, C, D, E, seru anak-anak dalam bahasa Inggris mendengarkan ucapan Taleb. Selain mengajar bahasa Inggris, relawan Wordpackers ini juga belajar banyak hal di sekolah yang terletak di Jalan Kapri, Kelurahan Ngegong itu, seperti membuat sambal pecel, memanen singkong dan kangkung, serta mengenal berbagai tanaman di sekolah tersebut. Taleb mengatakan hal ini merupakan impiannya untuk bisa datang ke Indonesia. Menurutnya, Indonesia sangat terkenal dengan wisata. Taleb tiba di Kota Madiun pada 25 April 2025. Dia pun tinggal di rumah warga dan mengikuti kegiatan masyarakat. Dengan mengunjungi Kota Madiun, dia berharap bisa menjadi jembatan penghubung kerjasama antar negara, terutama ekspor produk herbal dari Kota Madiun ke Maroko. I say this is the opportunity to explore Indonesia, and maybe we can share many things, and we can help. Maybe we can have a collaboration between Moroccan and Indonesian culture, traditions also. That's why I'm here, and Alhamdulillah I am here. Sementara itu, Camat Manguharjo, Lita Febriana Hapsari menyambut baik keinginan Taleb untuk dapat menjadi perantara ekspor produk Kota Madiun. Bahkan Lita juga membawakan sambal pecel yang sudah dikemas kaleng sebagai contoh. Juga jahe dan juga jahe merah yang ditanam oleh ibu-ibu Kelurahan Ngegong agar bisa merasakan jahe yang fresh. Selain Taleb, sebelumnya wilayah Kecamatan Manguharjo juga dikunjungi relawan Wordpackers dari Tiongkok. Selanjutnya akan ada relawan dari Inggris dan Mesir yang sudah dijadwalkan berkunjung di Kota Pendekar. Kami harapkan kita bisa mengeksplor apa potensi yang dimiliki Kota Madiun. Harapan saya nanti ke depannya kita punya celah jejaring yang baik untuk bisa ekspor potensi-potensi dari Kota Madiun ke luar negeri. Karena sudah waktunya Madiun ekspor go to internasional. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus memperkuat arah pembangunan melalui Musrenbang RPJMD 2025-2029, penandatanganan rancangan awal bersama DPRD, serta kesepakatan batas wilayah dengan Kabupaten Madiun. Wali Kota Dr. Maidi menekankan pentingnya visi Madiun mendunia melalui sinergi lintas sektor dan kolaborasi antar daerah sebagai langkah strategis menuju pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kota Madiun menggelar musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2025-2029 di Hotel Aston, Rabu 30 April 2025. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi beserta jajaran Forkopimda, OPD, akademisi, dan perwakilan masyarakat. Dalam sambutannya, Wali Kota Dr. Maidi menegaskan bahwa dokumen RPJMD menjadi pijakan strategis dalam mengarahkan seluruh program pembangunan daerah 5 tahun ke depan. Dirinya menekankan bahwa seluruh kebijakan yang disusun harus selaras dengan visi besar menjadikan Madiun sebagai kota yang mendunia. Dirinya juga menambahkan keterbukaan dan inovasi menjadi kunci untuk menyiapkan Madiun menghadapi tantangan global. Penyusunan RPJMD Kota Madiun 2025-2029 telah melalui berbagai tahapan strategis, mulai dari forum konsultasi publik, rapat dengar pendapat dengan DPRD, rapat paripurna, hingga proses konsultasi dengan pemerintah provinsi. Dokumen ini juga telah diselaraskan dengan perencanaan nasional dan provinsi, seperti RPJMN, RPJMP, serta Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW. Melalui Musrenbang ini, pemerintah Kota Madiun berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi mewujudkan pembangunan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Mengantar Madiun mendunia, sehingga semua program-program harus ada arah ke sana semua. Dan program-program harus kota ini dikenal dunia. Ini yang, ya semuanya ke situ. Makanya tamu-tamu asing ke sini akan mempromosikan itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota tahun 2024 berlanjut. Rapat paripurna yang berlangsung di DPRD Kota Madiun itu kali ini dengan agenda penyampaian rekomendasi atas LKPJ Wali Kota, Rabu 30 April malam.
DPRD menyerahkan hasil evaluasi dan catatan penting bagi pemerintah Kota Madiun terkait pelaksanaan program-program pembangunan selama tahun anggaran 2024. Wali Kota Dr. Maidi menjelaskan kondisi fiskal yang menurun tidak hanya terjadi di Kota Madiun, tetapi juga banyak di daerah lainnya. Hal tersebut sebagai imbas dari situasi ekonomi nasional. Meski begitu, Wali Kota menekankan bahwa Kota Madiun tetap menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Hal itu merupakan hasil dari pengelolaan yang efektif di tengah tantangan anggaran. Lebih lanjut, Wali Kota menyoroti tahun 2024 sebagai tahun transisi, di mana selama 9 bulan kepemimpinan dipegang oleh penjabat atau PJ Wali Kota. Masa transisi ini menurutnya membuat dinamika pergerakan pemerintahan sedikit berbeda, karena dibutuhkan proses adaptasi. Namun Wali Kota meyakini bahwa semua masih dalam konteks normal. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu optimis, tahun 2025 bisa menjadi momen untuk memacu kembali pembangunan secara lebih agresif dengan dukungan penuh dari seluruh OPD, DPRD, hingga unsur yudikatif. Wali Kota juga menegaskan bahwa efisiensi bukanlah hal yang dilarang, melainkan keharusan dalam kondisi anggaran yang terbatas. Wali Kota menyatakan bahwa efisiensi perlu dilakukan terhadap program-program yang sasarannya belum optimal, dan anggaran dari program tersebut sebaiknya dialihkan kepada hal yang lebih strategis dan berdampak nyata bagi masyarakat. Wali Kota mencontohkan saat visi dan misi antara pusat, provinsi, dan kota tidak selaras, maka program yang tidak sinkron itu harus disesuaikan, agar pelaksanaannya menjadi lebih fokus dan terarah. Menurutnya, ketidaksinkronan dalam perencanaan dan penganggaran menyebabkan sasaran kegiatan menjadi kurang efektif, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar program pembangunan berjalan linear dari pusat hingga ke daerah. Mengakhiri pernyataannya, Wali Kota Dr. Maidi memastikan bahwa seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi dasar untuk evaluasi menyeluruh dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan ke depan. Wali Kota mengajak semua pihak untuk bekerja sama menyukseskan program-program prioritas demi kemajuan Kota Madiun. Wali Kota juga berharap dukungan dari DPRD tetap berlanjut agar seluruh kebijakan yang diambil ke depan benar-benar memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebagai upaya menjaga harmonisasi dan kejelasan wilayah, pemerintah melaksanakan penandatanganan kesepakatan penarikan batas antara kota dan Kabupaten Madiun. Acara tersebut berlangsung pada Rabu 30 April di Bakorwil 1 Madiun. Penandatanganan ini merupakan langkah strategis dalam rangka penataan wilayah dan kepastian hukum pemerintah. Sebelum diadakan penandatanganan kesepakatan, pemerintah pusat sudah melakukan pengecekan selama 6 kali, baik dari segi manual dan alat elektronik yang canggih. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyampaikan bahwa kesepakatan ini tidak hanya menyangkut batas fisik, tetapi juga menunjukkan semangat kolaborasi dan komunikasi yang baik antar wilayah. Dengan begitu, pelaksanaan penandatanganan penarikan wilayah menjadi langkah awal penataan pembangunan kota dan kabupaten menjadi terarah secara hukum. Kejelasan batas wilayah juga akan mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga pengawasan, baik oleh pemerintah kota maupun kabupaten. Dr. Maidi menambahkan bahwa kesepakatan ini dapat mempercepat pembangunan. Oleh karena itu, dengan adanya penandatanganan dapat memberikan batas yang jelas untuk pengembangan pembangunan di wilayah perbatasan. Wali Kota pun berharap kesepakatan ini menjadi pondasi bagi terciptanya tata pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang semakin merata. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun sukses menjadi tuan rumah East Java Running Fest 2025 seri ketiga dengan diikuti lebih dari 1.400 peserta dari berbagai daerah. Informasi ini kami rangkai dengan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 di Kota Madiun. Kota Madiun sukses menjadi tuan rumah East Java Running Fest 2025 seri ketiga Minggu 27 April. Gelaran mengambil start dan finish di alun-alun Kota Madiun ini diikuti lebih dari 1.400 peserta dari berbagai daerah di tanah air. Tak ayal, Wali Kota Madiun Dr. Maidi memberikan apresiasi kepada penyelenggara. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pun berharap kegiatan tak sekali ini saja. Hadirnya event tersebut sekaligus menjadi sarana menjaring atlet, khususnya atlet lari. Setidaknya terdapat 3 kategori lomba, yakni lari 10K, 5K, dan Funwalk 2,5K. Wali Kota menyebut dari gelaran bisa menjadi ajang penyemangat atlet-atlet untuk unjuk gigi.
Harapannya ke depan, Kota Madiun memiliki atlet lari yang benar-benar siap untuk terjun di kejuaraan lebih tinggi. Kota Madiun merupakan kota ketiga dari gelaran event lari dari BISNET tersebut. Sebelumnya, event serupa juga berlangsung di Banyuwangi dan Kediri, dan sesi terakhir berlangsung di Surabaya. Gelaran di Kota Madiun tak kalah sukses dari gelaran sebelumnya. Ribuan peserta tumplek-blek di lokasi. Hadirnya event tersebut menurut Wali Kota tentu memberikan kebermanfaat tersendiri bagi Kota Madiun, salah satunya promosi potensi daerah. Kota Madiun kota yang sudah kita benahi, sudah bagus, sudah layak untuk wisata dari beberapa negara. Ini juga harus kita kenalkan semuanya. Dan insya Allah bulan depan, bulan Mei itu hampir penuh sudah. Kegiatan nasional, kegiatan Jawa Timur itu hampir penuh. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas dilaksanakan oleh pemerintah Kota Madiun dengan menggelar upacara di alun-alun Kota Madiun, Jumat 2 Mei 2025. Berbalut pakaian khas Nusantara, para peserta mengikuti jalannya upacara dengan hikmat. Wali Kota Madiun Dr. Maidi bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mukti, dengan tema partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maidi juga mengajak berbagai pihak untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, yakni sejalan dengan perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan. Tujuannya untuk menyukseskan program Generasi Emas 2045. Meski begitu, Wali Kota juga berpesan agar anak-anak tidak melupakan jati dirinya sebagai putra bangsa yang santun, berbudi luhur, dan menghargai warisan budaya nenek moyang. Karena kita itu akan membawa perubahan, dan perubahan ini akan bermanfaat semua kehidupan. Maka inilah salah satunya dalam Hari Pendidikan ini ya kita kuatkan ke sana. Insya Allah apabila penguatan ke sana itu kuat, maka kita bisa mengikuti perubahan dan kita bisa ikut berubah. Dan kita tidak akan jadi korban perubahan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Di sebelah utara, kemudian untuk bapak-bapaknya di... Wali Kota Madiun Dr. Maidi mengajak warga Kota Madiun untuk berpartisipasi dalam kegiatan donor darah yang digelar di lapangan Mojorejo, Kecamatan Taman pada hari Sabtu 26 April. Acara bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mendonorkan darah serta menunjukkan kepedulian sosial dalam upaya memanusiakan manusia. Dalam sambutannya, Wali Kota Maidi menegaskan bahwa donor darah bukan hanya sekedar kegiatan sosial, tetapi tindakan kemanusiaan yang sangat berharga. Orang nomor 1 di Kota Madiun ini meminta program tersebut terus dilaksanakan. Oleh karena itu, acara ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga ketersediaan darah bagi pasien yang membutuhkan. Kegiatan ini tidak hanya terbatas pada donor darah, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai layanan kesehatan lainnya, seperti pemeriksaan tekanan darah dan konsultasi kesehatan gratis. Hal ini menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, baik secara rohani maupun jasmani. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
Berbagai persiapan terus dilakukan pemerintah Kota Madiun untuk memastikan kelancaran East Java Running Fest 2025 yang bakal berlangsung Minggu 27 April. Wali Kota Madiun, Dr. Maidi, bersama dengan jajaran pejabat dan panitia event melaksanakan pengecekan rute lomba yang akan digunakan sembari goes Sabtu 26 April. Dalam kegiatan goes bersama tersebut, Wali Kota meninjau rute sepanjang 10 km yang akan dilalui peserta. Kegiatan dilakukan untuk memastikan jalur lomba tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga siap memberikan pengalaman terbaik bagi semua peserta. Rute lomba akan melintasi beberapa titik ikonik di Kota Madiun, termasuk alun-alun sebagai titik start dan finish menjadi fokus utama dalam pengecekan ini. Selain memeriksa kondisi jalur, pengecekan juga mencakup fasilitas pendukung seperti pos air, pos medis, dan pengaturan lalu lintas yang akan memastikan kelancaran acara. Selain rute lomba, Wali Kota Dr. Maidi juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memeriksa jalur-jalur wisata yang akan dilalui peserta dan pengunjung selama event. Di sela kegiatan, Wali Kota Dr. Maidi juga menyapa masyarakat setempat, bahkan orang nomor 1 di Kota Pendekar ini juga berdialog dengan warga untuk mendengar aspirasi secara langsung. Kegiatan pengecekan juga melibatkan pemantauan beberapa proyek infrastruktur yang sedang berlangsung di sepanjang jalur lomba dan rute wisata. Wali Kota ingin memastikan keberadaan proyek tidak mengganggu jalannya acara. Pemerintah Kota Madiun berkomitmen untuk memastikan gelaran East Java Running Fest 2025 berjalan lancar serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan meningkatkan sektor pariwisata lokal. East Java Running Fest 2025 digelar di 4 kota besar di Jawa Timur. Selain di Kota Madiun, sebelumnya sudah berlangsung di Banyuwangi dan Kediri. Event terakhir bakal tersaji di Kota Surabaya. Hadirnya event ini diharapkan dapat semakin mengenalkan potensi wisata Kota Madiun agar lebih dikenal luas oleh masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghadiri acara Halal Bihalal bersama warga Kelurahan Nambangan Lor pada Sabtu 26 April malam. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Wali Kota Dr. Maidi mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kerukunan antar warga. Tak hanya itu, Dr. Maidi juga mendorong warga untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan Kota Madiun. Wali Kota menyampaikan harapannya agar melalui momentum Halal Bihalal ini, semangat kebersamaan dan gotong royong antar warga semakin kuat. Dirinya berharap Nambangan Lor dapat menjadi contoh kelurahan yang guyup, kreatif, dan berdaya saing tinggi di Kota Madiun. Acara berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan keakraban. Ditutup dengan doa bersama serta ramah tamah antara warga dan jajaran pemerintah kota. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Universitas PGRI Madiun menggelar upacara wisuda sarjana dan pasca sarjana ke-16 yang berlangsung di Geraha Cendekia Sabtu 26 April. Wali Kota Madiun Dr. Maidi pun hadir diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Madiun Budi Wibowo. Dalam sambutannya, memberikan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Meski begitu, wisudawan dan wisudawati untuk tidak berhenti belajar, serta terus menggali ilmu pengetahuan dan meningkatkan keterampilan. Dengan begitu, akan semakin banyak peluang terbuka di masa depan. Sejumlah program Pemkot Madiun untuk membantu mahasiswa, mulai dari program beasiswa hingga pertukaran pelajar. Hal ini sebagai upaya meningkatkan keterampilan mahasiswa agar memiliki nilai tawar lebih tinggi ketika memasuki dunia kerja. Para lulusan Unipma bisa menjadi agen perubahan di masa depan, sehingga dapat melanjutkan cita-cita pembangunan bangsa menjadi lebih kuat dan sejahtera. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. 2025 Masehi. Dalam upaya mempererat silaturahmi dan menjaga komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghadiri pertemuan bersama masyarakat yang dirangkai dengan pengukuhan Dewan Kesenian Kota Madiun serta penyerahan penghargaan lomba stand OPD. Kegiatan tersebut bertepatan dengan agenda terakhir kantor lapangan yang digelar di Taman Hijau Demangan atau THD pada Jumat 25 April 2025.
Acara yang diselenggarakan secara sederhana namun penuh kehangatan itu berlangsung bersamaan dengan turunnya hujan yang dimaknai sebagai pertanda baik serta simbol keberkahan dan eratnya nuansa kekeluargaan dalam suasana pertemuan. Seperti pertemuan sebelumnya, Dr. Maidi selalu menyampaikan bahwasanya masyarakat harus aktif dalam segala bidang. Contohnya pembangunan Kota Madiun mendunia. Wali Kota meminta kekompakan masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan Kota Pendekar. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga menekankan pentingnya kerjasama masyarakat dengan pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu berharap dengan program kantor lapangan dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dengan segala pengaduan. Bersamaan dengan acara tersebut, Dr. Maidi memberikan penghargaan kepada Dewan Kesenian dan OPD yang berhasil dalam upaya mendekatkan diri kepada masyarakat. Wali Kota juga menekankan pentingnya langkah pertama dalam pembangunan yang harus melibatkan seluruh pihak, baik masyarakat maupun OPD, untuk memastikan keberhasilan yang berkelanjutan. Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, khususnya dalam mendukung visi Kota Madiun sebagai kota yang maju, modern, dan berbudaya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61 di Lapas Kelas 1 Kota Madiun berlangsung hikmat, Senin 28 April 2025. Peringatan dihadiri oleh tokoh masyarakat hingga unsur Forkopimda di Kota Pendekar, tak terkecuali Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Berbagai kegiatan mengemuka dalam peringatan yang mengusung tema pemasyarakatan pasti bermanfaat untuk masyarakat. Tema tersebut menekankan pentingnya pemasyarakatan yang tidak hanya mendidik warga binaan, tetapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat. Wawali bersama jajaran Forkopimda juga melakukan peninjauan ke fasilitas pembinaan di lapas, seperti integrated farming, dapur umum, dan ruang pendidikan. Program integrated farming di lapas ini merupakan upaya untuk mendukung ketahanan pangan dengan sistem pertanian terpadu yang melibatkan peternakan, perikanan, dan pertanian. Wawali pun menyampaikan apresiasi kepada pihak Lapas Kelas 1 Madiun dan Lapas Pemuda Madiun. Wawali juga berharap agar program pembinaan yang ada di lapas dapat terus berkembang dan mendukung terciptanya masyarakat yang mandiri, produktif, dan berdaya saing. Dalam kegiatan juga diberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Hal itu sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja pegawai dalam mendukung tugas pemasyarakatan. Acara diakhiri dengan mengikuti Zoom yang digelar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas RI. Berbagai arahan diberikan kepada seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia, termasuk Lapas Kelas 1 Madiun. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas pembinaan kepada lembaga pemasyarakatan di seluruh tanah air. Nanti kami dan jajaran Forkopimda akan terus memantau perkembangan integrated farming ini supaya nanti bisa memberikan manfaat sesuai dengan apa yang jadi tujuan dari program Presiden Prabowo. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya memperkuat komitmennya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, sosialisasi anti korupsi pun diselenggarakan pemerintah Kota Madiun melalui Inspektorat Kota Madiun Selasa 30 April 2025. Kegiatan yang berlangsung di gedung GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun itu juga dihadiri Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Kegiatan itu bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan pencegahan korupsi kepada pelajar. Selain itu juga sebagai bagian dari upaya membentuk karakter yang kuat dan berintegritas generasi muda. Setidaknya kegiatan diikuti ratusan siswa-siswi dari SMP sederajat dan tenaga pendidik di Kota Madiun. Berbagai materi menarik mengemuka dari narasumber, mulai dari Inspektorat Kota Madiun, Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Polres Madiun Kota, dan Wali Kota Madiun. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyebut anti korupsi sudah menjadi salah satu visi yang diusung bersama Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun untuk Kota Madiun, yaitu Madiun Kota Anti Korupsi. Karenanya, berbagai kegiatan terkait pencegahan korupsi dan lainnya terus dikedepankan, tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga di internal pemerintah. Wali Kota menekankan pentingnya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berbasis kelas dunia yang anti korupsi, di mana seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Wali Kota juga menyoroti peran penting anak-anak sebagai agen perubahan di lingkungan keluarga. Wali Kota juga menekankan pentingnya sikap idealis dalam menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menghadapi tantangan pencegahan korupsi. Acara ini juga diisi dengan sesi tanya-jawab interaktif. Hal itu untuk memberikan kesempatan bagi peserta diskusi langsung dengan narasumber, khususnya mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah korupsi di lingkungan masyarakat. Karena kita punya visi misi, salah satunya
8 itu satu anti korupsi. Makanya untuk ke depan anak ini harus sudah dipelatih ke sana. Jangan sampai ini kejadian begini. Nah, inilah yang bagaimana anak ini akan menjadi mentornya orang tua. Bukan orang tua mentornya anak. Kadang-kadang tidak begitu diindahkan. Tapi kalau anak ini mengingatkan orang tua, mengingatkan sekitarnya, dan dia sendiri menjalankan, ya insya Allah nanti akan sukses. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional May Day yang digelar di Pahlawan Business Center Kamis 1 Mei. Acara berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan seperti senam hingga makan bersama. Dalam kesempatan itu, Wali Kota menekankan pentingnya membangun suasana kerja yang bahagia dan menyenangkan. Menurutnya, May Day adalah momentum untuk menumbuhkan semangat baru dalam dunia kerja. Dirinya juga menegaskan bahwa pemimpin harus dekat dan memahami kebutuhan para pekerja. Kolaborasi antara buruh dan pengusaha menjadi kunci keberhasilan sebuah kota. Sementara itu, sebagai bentuk apresiasi, Pemkot Madiun memberikan penghargaan kepada pemenang Lomba 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Pemenang pertama lomba berhak mewakili Kota Madiun di ajang Lomba 5R tingkat provinsi. Selain senam bersama, acara juga diramaikan dengan layanan cek kesehatan gratis bagi pekerja, serta kegiatan sosial Serikat Pekerja Peduli berbagi hasil kolaborasi PT Inka, PLN, dan Rejo Agung Baru yang diwujudkan berupa paket sembako. Dilakukan pula penyerahan santunan JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja dan JKM Jaminan Kematian sebagai bagian dari perlindungan ketenagakerjaan di Kota Madiun. Saya sebagai pimpinan, saya harus dekat dengan pekerja. Pengusaha susah kalau tidak ada pekerja, tidak ada buruh. Buruh lebih susah lagi kalau tidak ada usaha. Ini penting. Kota ini antara buruh dan pekerja, kolaborasinya harus kita kedepankan, kita dahulukan, dan kita seorang pimpinan juga harus mendekat. Apa dekatan kita? Seorang pemimpin yang berhasil itu harus tahu perasaan yang dipimpin. Salah satu perasaan pekerja, perasaannya buruh, perasaannya pengusaha. Setelah itu kita tahu perasaannya ya saya kira enjoy saja. Ini yang penting. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi selengkapnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Kota Madiun makin ramai event menarik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.